Pembangunan infrastruktur yang masif dan gedung-gedung tinggi di tengah ibu kota nampaknya tidak berdampak bagi sebagian warga yang masih tinggal di permukiman kumuh di sekitarnya. Di mana ada lahan kosong, disitulah warga memilih bermukim meski dengan hunian seadanya. Dan berikut potret lahan kosong di Menteng dalam sisi kota. Di antara gedung tinggi di Jakarta terdapat lahan kosong di samping tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Lalu lalang truk yang keluar masuk membuat tempat ini tampak seperti lahan kosong yang tengah melakukan pembangunan. Ketika berjalan lebih ke dalam, saya melihat hal berbeda. Saya melihat lahan kosong dipenuhi warga yang beraktivitas normal. Mereka berjualan makanan, membuka warung, menjahit, juga membuat arena bermain burung. Mereka bahkan tinggal di lahan tersebut bersama keluarga. Mayoritas warga di sini orang Jawa, salah satunya Kusri. Wanita yang sudah tinggal selama 30 tahun ini mengaku bertahan tinggal di lahan tersebut karena faktor ekonomi. Kini Sri bersama kedua anaknya hidup seadanya dan tinggal di warung makan mereka. Sehari-hari Kusri berjualan makanan untuk warga setempat. Usaha sini nyari duitnya. Bayar berapa Ibu untuk sewa di sini? Ini saya ngontrak 500. Untuk tanah aja? Iya, tanah aja. Di sini mah bangunan bikin sendiri. Berarti Ibu tinggal di sini terus buka warteg sini? Iya, sini. Tidurnya di mana Ibu? Tidurnya sini. Di sini nih. Hal berbeda datang dari Borong. Pria berusia 55 tahun ini baru saja pindah 1 bulan yang lalu. Sebelum digusur sekitar tahun 90-an, Borong mengaku ia dan keluarganya pernah tinggal di Menteng dalam ini. Pembebasan lahan tersebut memaksa Borong dan keluarganya kembali ke Jawa Tengah. Namun kini, Borong terpaksa kembali ke lahan ini karena musim kemarau membuatnya tidak memiliki pekerjaan di kampung. Di Jakarta, Borong bekerja sebagai penggali makam di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Di sini Bapak kerja sebagai apa? Sebagai tukang gali. Tukang gali kubur. Iya. Oke. Tapi rumah di sini sewa, Pak? Hah? Rumah di sini sewa? Sewa lah. Berapa sewanya, Pak? Gratis. Gratis ya? 700 sebulan. 700.000. Ya. 700.000 sebulan. Bayar ke siapa itu, Pak? Nah, Bayar ke siapa? ya bayar saya mah yang punya rumah, yang punya kontrakan. Kalau di sini kan cuma hanya kontrak tanahnya aja. Menurut Ketua RT setempat, lahan seluas sekitar 30.000 meter persegi ini sebenarnya milik sebuah perusahaan swasta. Menjadi Ketua RT hampir 6 tahun, Firdaus mengaku kawasan ini dibebaskan sejak 30 tahun silam. Ada rencana pembangunan rumah sakit, namun hingga kini proses pembangunannya belum berjalan. Semenjak saat itu, banyak warga membangun tempat tinggal sendiri. Nah, setelah dibebaskan, ini warga-warga semua larinya kemari sama ke sana ke kuburan. Yang pastinya di sini tuh pemetaannya itu udah tidak ada warga dan tidak boleh dijadikan pemukiman lagi. Seharusnya di tahun 90. Betul. Karena di peta dasawisma ataupun di sensus ini sudah dijadikan tanah kosong, tidak ada pendudukan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, hampir 20% rumah tangga di Jakarta tinggal di tempat kumuh pada tahun 2022. Angka tersebut membuat Jakarta berada pada posisi ketiga dengan penduduk yang tinggal di tempat tidak layak huni di Indonesia. Meski demikian, angka ini turun jika dibandingkan pada 3 tahun silam, yakni mencapai 45% dari total 267 kelurahan di Jakarta. Di tengah tingginya gedung-gedung Jakarta, nyatanya masih ada lahan kosong yang dimanfaatkan untuk menjadi tempat tinggal bagi sebagian warga ibu kota. Namun dapat dikatakan tempat ini cukup tidak layak huni dikarenakan kondisinya berdekatan dengan tempat penumpukan sampah dan juga kondisi tanah yang masih rentan untuk berdebu jika dilalu lalang dengan kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.